Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Aini Alfia atau bisa dipanggil Alfi ya. Kak Alfi aja deh biar lebih akrab. Di video kali ini saya mau bahas tentang dasar operasi bilangan pecahan, desimal, dan persen. Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini adalah aduh maaf tenggorokannya nggak enak. Sebenarnya ini adalah pelajaran SD ya. Jadi video ini saya khususkan buat teman-teman yang mungkin lupa dengan apa itu yang namanya pecahan, desimal, dan persen. Nah, teman-teman yang mau ikutan tes CPNS wajib banget tahu hal ini supaya apa? Teman-teman bisa ngerjakan TIU. Nah, kemudian satu, dua, tiga hal lagi yang penting banget supaya teman-teman itu bisa ngerjakan TIU adalah wajib hafal perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Udah nggak boleh ngelek ya, harus satset ngitungnya. Jadi teman-teman yang belum hafal perkalian dan pembagian, buru-buru dihafalin dari sekarang ya teman-teman. Karena kalau nggak bisa itu ambiar, nanti kalian nggak akan bisa ngerjakan soal TIU ya. Setelah perkalian, pembagian, dan penjumlahan pengurangannya udah satset, ingat-ingat lagi pelajaran SD yang pecahan, desimal, dan persen ini. Jadi sekali lagi ini adalah dasar. Kalau teman-teman tidak menguasai hal ini, nggak akan bisa ngerjain TIU yang hitung-hitungan ya. TIU itu ada yang hitungan, ada yang enggak. Nah, kalau yang hitung-hitungan wajib tahu hal ini ya. Oke, jadi kalau kalian adalah tim yang lupa sama hal ini, boleh dilanjut nonton videonya ya, karena ini penting banget dan jarang ada video yang mengajarkan hal seperti ini untuk konten CPNS. Biasanya tuh langsung ke pembahasan soal ya teman-teman, tapi ini saya kasih dasarnya dulu supaya teman-teman kalau dibahas soal tuh paham ini maunya apa gitu ya. Oke, langsung aja di sini saya mulai dulu dari pecahan ya teman-teman. Pecahan. Mohon maaf kalau ada suara anak saya ini lari-lari, susah dikondisikan. Emang bukan jam tidur soalnya ya. Pecahan. Kalau teman-teman ingat, pecahan itu ada dua ya. Ada apa? Ada pecahan biasa, ada juga pecahan campuran. Pecahan biasa itu yang gimana? Masih ingat nggak? Kayak yang 3/2, ini namanya pecahan biasa. 1,5. Nah, ini pelajaran SD ya teman-teman ya. Jangan sampai nggak tahu ya. Kalau nggak tahu dulu SD-nya ngapain ya. Jangan tersinggung. Saya tuh sebenarnya bukan mau ngeledek ya teman-teman, tapi ini kenyataan bahwa saya menemui beberapa orang yang ternyata tuh lupa sama pelajaran ini ya. Mungkin udah saking lamanya sekolahnya udah zaman dulu. Apa itu jatuh? Aku mau itu mau duduk di sini. Mau duduk, minta tolong ayah. Ayah, tolong anaknya ayah. Sampai mana dah tadi? Ya kenyataannya memang ada gitu. Saya menemukan bukti nyata ada orang yang lupa dan ternyata dia mau ikutan tes CPNS. Wah, ini harus diingetin lagi nih sama hal-hal dasar kayak gini supaya bisa ngerjain soal TIU-nya. Oke? Kalau yang biasa seperti ini ya teman-teman. Kalau campuran tuh yang seperti apa Kak? Misalkan yang gini nih. 3, 1/2 atau 3,5. 5, 3/4 ya. 2, 1/3. Ini namanya pecahan campuran. Pokoknya yang ada gabungan antara bilangan bulat sama pecahan kayak gini tuh namanya campuran. Gitu ya teman-teman. Udah sampai sini paham ya? Biasa campuran. Dah, oke? Kemudian selanjutnya kalau udah inget seperti apa bentuk pecahan biasa dan campuran, sekarang saya mau kasih tahu teman-teman lagi. Kasih ingat, bukan kasih tahu ya. Pasti udah tahu, tapi mungkin lupa. Mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Jadi pecahan campuran dan biasa itu bisa saling berubah bentuk ya teman-teman. Misalkan nih pecahan campuran tadi berapa? 3/1/2 ya. Ini namanya pecahan campuran. Diubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya adalah dioperasikan searah jarum jam. Maksudnya gimana Kak? Jadi 2 ini dikali dengan 3 ditambah 1/2 lagi. Gimana? 3 dikali 2 ditambah 1 dibagi 2 ya. Jadi urutannya gini, 2 dikali 3 atau 3 kali 2 sama aja ya. Ini 2 deh, gini biar nggak bingung karena saya bilang searah jarum jam ya. 2 dikali 3 ditambah 1 dibagi 2. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, berapa? 7/2. Nah, ini adalah pecahan biasa. Jadi bentuk lain dari 3,5 itu adalah 7/2.
Sekarang coba dibalik ya. Dibalik misalkan 8/3. 8/3 ini adalah pecahan biasa. Diubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Ya 8 dibagi 3. Berapa? 8 dibagi 3 itu 2 ya teman-teman ya. Tapi masih ada sisa. Karena 2 dikali 3 itu cuma 6 kan. Sisanya berapa dari 8? Sisanya adalah 2. Jadi 2/3. Jadi bentuk lain dari pecahan biasa 8/3 adalah pecahan campuran 2/3 ya. Kalau nggak percaya coba dicek ulang ya. Dicek ulang dikalikan dioperasikan searah jarum jam. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8/3. Tuh sama ya, ini dengan ini. Jelo kesana kan sudah dibilang sama ibu. Bocil emang. Jelo di sana nak. Ayah Jelo lah ya. Oke, pecahan sudah ya. Tadi yang pertama pecahan campuran biasa terus mengubah bentuk. Sekarang adalah operasi bilangan pecahan ya. Operasi pecahan itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Coba ya teman-teman. Sekarang yang penjumlahan dulu. Penjumlahan atau pengurangan ya. Penjumlahan atau pengurangan. Cara mengerjakannya, misalkan ketemu soal seperti ini ya teman-teman. 3/2 dikurangi 1/2. Anakku berisik sekali. Nah, teman-teman, cara mengerjakan soal pecahan itu, penyebutnya harus disamakan dulu. Mana sih Kak yang namanya penyebut? Penyebut tuh yang di bawah ya. Ini namanya penyebut, yang di atas ini namanya pembilang. Kalau bilangannya 3/2 dikurangi 1/2, penyebutnya kan udah sama-sama 2. Berarti angka 3 dan 1 ini boleh langsung dikurangkan seperti mengurangkan bilangan biasa. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2/nya tetap ya, 2 jangan dikurangi 2 lagi. 2-nya dikurangi 2 tetap jangan dikurangkan 2. 2-nya tetap. Jadi ini 2/2. Yang dikurangkan yang atas saja gitu ya. Nah, terus kalau misalkan nih Kak, ini yang penyebutnya sama ya, penyebutnya sama-sama 2. Terus gimana kalau misalnya penyebutnya nggak sama? Misal 3/2 dikurangi berapa ya? 2/3 deh. Ini ya. Nah, kalau kayak gini teman-teman, ini nggak bisa langsung dikurangkan. Kenapa? Karena penyebutnya yang di bawah 2, yang di bawah 3. Nggak boleh ya langsung dioperasikan. Ini harus disamakan dulu penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebut? Yang paling gampang adalah mengalikan dua penyebut ini. Kalau misalnya nggak mau dikalikan, boleh pakai angka paling besar ya. Boleh pakai penyebut yang sini atau penyebut yang sini, asalkan bisa dibagi dengan kedua angka ini. Misalkan penyebutnya 2. Nggak bisa ya teman-teman ya. 2 bisa dibagi 2, tapi nggak bisa dibagi 3. Jadi jangan ya. Terus misalkan penyebutnya 3. 3 bisa dibagi 3, tapi nggak bisa dibagi 2. Jadi jangan dipakai. Caranya berarti pakai apa? Yang 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Jadi buatlah penyebut di bawah ini, kalau nggak angka yang ini, atau perkalian keduanya. Atau apa? Kelipatan ya teman-teman ya. Masih ingat nggak dulu pelajaran FPB KPK? Nah, itu diinget-inget lagi ya, pelajaran SD FPB KPK ya. Terus kalau udah disamakan menyebutnya, tinggal kita operasikan ya. 6 dibagi 2, berapa? 3 kan? 3 dikali 3, 9 ya. 9 dikurangi 6 dibagi 3, berapa? 2. 2 dikali 2, berarti 4 ya. 9 dikurangi 4 berapa? 5/6. Gitu ya teman-teman. Jadi 3/2 dikurangi 2/3 itu sama dengan 5/6 ya. Misalkan ini penjumlahan, ya udah tinggal dijumlah aja. Misalnya kayak gini ya, 9 lambah 4 ya udah. Ini berarti 13/6 ya. Kalau operasinya itu penjumlahan dan pengurangan, diapakan tadi? Disamakan penyebutnya ya. Disamakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama, boleh yang atas langsung dioperasikan. 3 kurangi 1, 2 ya. Kalau belum sama, disamakan dulu dengan cara dikalikan aja yang paling gampang. Atau kalau enggak, pilih salah satu angka dari 2 angka penyebut ini yang bisa dibagi keduanya ya. Cari pelajaran tadi FPB dan KPK teman-teman ya. Oke, sampai sini sudah ya, sudah ingat ya. Next, sekarang kita ini di atas sudah saya tulis ya. Pecahan itu operasinya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan
pembagian. Nah, ini yang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang yang pembagian dan perkalian. Nah, misal ya, seperti ini teman-teman ya. 2/3 misal ya, dikali dengan 6/3. Nah, ini kalau tadi penjumlahan dan pengurangan itu boleh dioperasikan langsung ketika penyebutnya sudah sama. Kalau nggak sama, tadi gimana? Disamakan dulu. Nah, kalau perkalian teman-teman, itu nggak perlu menyamakan penyebut. Teman-teman langsung aja mengalihkan ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Jadi 2 dikali 6 berapa? 12 ya. 3 kali 3 itu berapa? 9. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah 12/9. Tapi dalam matematika, kalau kita menuliskan pecahan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk operasi bilangan yang ini, perkalian, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Ini mengingatkan lagi ya teman-teman ya, mengingatkan pelajaran SD ya. Jadi 6 dan 3 ini kan bisa dicoret. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1 ya. Jadi tinggal 2 dikali 2 berapa? 4. Terus yang ini 3 dikali 1. Jadi 3. Dan ini sama ya, bisa disederhanakan lagi. Yang ini berapa? Sama-sama dibagi 3. Yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3. 3. Jadi ini 4/3. Gitu ya teman-teman. Yang ini pakai coret-coret. Jadi teman-teman nggak perlu mengalihkan angka-angka yang besar gitu ya. Kemudian kalau pembagian bagaimana? Misal ya, pembagian. Salah pencet. Bentar. Pembagian. Pembagian nih misalnya ya. 2, salah. Sebentar. Tintanya, penanya. 5/2, misal ya, dibagi 10/3. Nah, ini gimana? Kalau tadi perkalian kan langsung dikali, atas dikali yang atas, bawah dikali yang bawah. Kalau pembagian teman-teman, caranya adalah agak berbeda tapi sama ya, berbeda tapi sama. Mirip dengan perkalian yang tadi, tapi caranya adalah dibalik teman-teman. Kita tulis dulu yang ini ya. Ini ditulis lagi 5/2. Tanda baginya kita ganti dengan kali ya. Kalau tanda baginya diganti dengan kali, maka pembaginya yang ini harus dibalik ya. Dibalik dari 10/3 menjadi 3/10 gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau perkalian itu boleh dilakukan coret-mencoret ya. 5 ini dicoret dibagi 5, 1. Ini dibagi 5, 2. Kak, kalau yang tadi kan coretnya atas dan di bawahnya. Kok ini yang ini sama ini? Nggak apa-apa ya. Boleh. Yang ini boleh sama yang ini sama yang ini, atau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nggak apa-apa. Pokoknya atas bawah ya. Atas bawah. Dan ini hanya boleh dilakukan di perkalian. Kalau penjumlahan jangan dicoret-coret ya, teman-teman. Nanti salah semua hasilnya ya. Jadi 1 kali 3 adalah 3. 2 kali 2, 4 ya. Gitu. Coba diulang lagi. 3/2 dibagi 6/4 misalkan ya. Berarti gimana ini teman-teman? 3/2 tulis lagi ya. Baginya diganti kali, terus 6/4-nya dibalik menjadi 4/6 gitu ya. Nah, ini boleh dicoret atas dengan bawah dicoret. Apa, Adek? Oh iya, anakku pamer mainan. 3 dibagi 3, 1. 6 bagi 3, 2 ya. 2 coret sama ini, boleh ya. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi tinggal 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Nah, ingat teman-teman, ini boleh disederhanakan lagi. 2/2 itu artinya kan 2 dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 berapa? 1. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mungkin teman-teman mau istirahat sejenak ya. Atau mau mencerna perlahan-lahan, videonya boleh diputar ulang dari awal ya. Jadi sekali lagi video ini saya khususkan dedikasikan untuk teman-teman yang mungkin lupa dasar operasi bilangan pecahan, desimal, dan persen, lupa bentuk pecahan dan operasinya. Monggo dipelajari pelan-pelan. Saya yakin teman-teman setelah menyimak materi ini pasti bisa ingat. Tinggal nanti latihan terus-menerus ya, supaya teman-teman bisa mahir dan lolos
TIU SKD CPNS ya. Next akan saya bahas tentang apa tadi? Desimal ya, tentang desimal. Yang barusan kan udah pecahan ya. Selanjutnya tinggal yang desimal ini sama yang persen. Akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat belajar para pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.